السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ومن ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسخرهم من المعدين وخطب لنا ويا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم ربنا فصل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه ونهج على منهاجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأبدأ قول الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Kita sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Sebagaimana Allah perintahkan kepada kita bertakwa pun dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana Allah perintahkan kita pun bersabar dengan sebenar-benarnya sabar. Sebagaimana Allah perintahkan kita beramal dengan sebenar-benarnya amal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang ke-778 kita berada di masa pandemi. 778, sebagian kita mungkin ada yang kehilangan saudaranya, ada yang kehilangan orang tuanya, ada yang kehilangan kerabatnya, ada yang kehilangan profesinya, ada yang kehilangan sumber penghasilannya, ada yang kehilangan usahanya, bahkan tidak sedikit yang kehilangan akal sehatnya menjadi gila. Ada yang kehilangan pelanggannya, ada yang kehilangan beberapa hal yang selama ini senantiasa dia kejar dari urusan dunianya. Namun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak
778 hari yang telah kita lewati di masa pandemi, kita tidak kehilangan iman Islam kita. Apapun kemudian yang Allah ambil dan Allah cabut dari dunia ini daripada kita semua, tentu kalaulah kita boleh mengatakan kepada Allah, duhai Rabb, silahkan kau ambil semua dari diri kami, tapi jangan sekali-kali kau ambil nikmat iman dan Islam dari diri kami. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali Anda wafat, jangan sekali-kali Anda meninggalkan dunia ini dalam kondisi kehilangan iman dan Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kita pula pada tanggal 1 Syawal tahun 1443 Hijriah. Tidak semua kita sampai pada tanggal ini. Tidak semua kita Allah takdirkan bisa menjumpai Syawal tahun ini. Ada sebagian di antara kita yang Allah berikan kesempatan hanya 1, 2, 3 hari di bulan Ramadan saja. Ada yang bahkan sampai tanggal 28 Ramadan saja. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihimpun di tempat yang terbaik di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Khairu biqa'il ardi masajiduha. Tempat terbaik di atas bumi adalah masjid-masjidnya. Maka kesyukuran kita yang kita panjatkan dengan ucapan alhamdulillah, dengan lantunan alhamdulillah, sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan, faman wajada khairan falyahmadillah taala. Siapa yang mendapati satu kebaikan, maka ucapkanlah dengan lantunan alhamdulillah. Pagi ini adalah pagi yang baik. Kita dikumpulkan di tempat yang baik, bahkan tempat yang terbaik, di hari yang terbaik, bersama dengan orang-orang baik, melaksanakan amalan terbaik yaitu salat. Tentu dengan segala macam, dengan sekian banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah telah berikan kita pada pagi hari ini. Satu harapan kita, mudah-mudahan Allah pun wafatkan kita dalam kondisi yang baik. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang bukan hanya baik namun nabi yang terbaik, nabi yang bukan hanya memiliki akhlak yang baik namun nabi yang memiliki akhlak yang terbaik, nabi yang bukan menjadi panutan yang baik tapi nabi yang menjadi panutan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dialah nabi yang punya uswah hasanah, contoh terbaik, panutan terbaik, teladan terbaik bagi kita semua. Mudah-mudahan sunnah-sunnah beliau kita jadikan sebagai panduan dan pedoman kehidupan kita. Kita titi jalan-jalan kebaikan yang telah beliau tinggalkan jejak-jejaknya, dan kita yakini betul bahwa setiap jejak-jejak yang beliau tinggalkan pada akhirnya adalah mengantarkan kita kepada ridha Allah, yang dengan ridhanya kita akan dimasukkan ke dalam syurganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. 29 hari di bulan Ramadan telah kita lewati. Tentu banyak sekali amal-amal ibadah yang telah kita jalani. Tidak ada di antara kita yang tidak mengisinya dengan amal kebaikan. Minimal dengan puasa saja. Setiap amal saleh yang telah kita biasakan selama 29 hari di bulan Ramadan, tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil di awal bulan Ramadan dengan seruan keimanan, hanya orang-orang beriman yang Allah seru dan Allah panggil. Kalaulah di dalam Al-Qur'an kita mencermati ada surat khusus bagi orang-orang beriman, dan tidak ada satu surat pun tentang orang-orang Islam. Tidak ada surat Al-Muslimun, yang ada adalah surat Al-Mu'minun. Surat apa yang ada setelah surat Al-Mu'minun? Maka kita akan dapati suratnya adalah surat An-Nur. Di dalam ilmu Al-Quran ada yang disebut dengan Al-Munasabah. Apa kira-kira keterkaitan dan korelasi antara satu surat dengan surat sebelumnya dan surat setelahnya? Para ulama kemudian menjelaskan kenapa setelah surat Al-Mu'minun, surat orang-orang beriman, maka Allah letakkan setelahnya adalah surat An-Nur, surat cahaya. Artinya adalah orang-orang yang telah khatam tentang keimanannya, yang kemudian meningkatlah dia standar dan status keimanannya, yang semakin berkualitas keimanannya, yang difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintah dan amal saleh yang disyariatkan. Tatkala Allah panggil wahai orang-orang beriman, Allah fasilitasi kita dengan Ramadan, dengan segala amal saleh dan kebaikan yang bisa kita lakukan. Harapannya adalah setelah kita menjadi orang-orang beriman yang mumpuni, menjadi orang-orang beriman yang berkualitas,
maka setelah itu harapannya adalah kita menjadi cahaya-cahaya di tengah-tengah masyarakat. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim setidaknya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada sumber-sumber cahaya itu yang bisa kita ambil dan kita raih sebagai sebuah hikmah Ramadan, sebagai sebuah mutiara Idul Fitri yang senantiasa kefitrahan itu berulang setiap tahunnya minimal 2 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu sinyal, bagaimana kalau kita ingin menjadi orang-orang yang penuh dengan cahaya, mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan segala sumber cahaya itu. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah sang pemilik, Allah lah sang pencipta, Allah lah sang pengatur cahaya semua yang di langit dan semua yang di bumi. Sebagai orang-orang beriman, kalau kita ingin menghadirkan cahaya-cahaya dalam kehidupan kita, maka mau tidak mau dan sesuatu yang niscaya, kita harus punya interaksi yang kuat dengan sang sumber cahaya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika awal Ramadan kita senantiasa diingatkan dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Syarat kita berpuasa untuk dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa kita dilandasi dengan ihtisab, yang kita cari hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Tatkala salat bisa dilihat oleh orang lain, tatkala kita bayar zakat fitrah dilihat oleh orang lain, kita bawa beras ke masjid dilihat oleh orang lain, ketika kita beribadah haji bisa disaksikan oleh orang lain. Namun tatkala kita berpuasa, kita hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu, karena kita sedang mengecas diri kita dengan sang sumber cahaya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur kesyirikannya, tidak ada potensi riaknya, tidak ada keinginan kita menghadirkan sum'ahnya, tidak kita mencari pujian semata daripada manusia. Yang kita cari betul-betul ihtisab, ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sang cahaya, sebagaimana pula yang Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang bagi kalian, untuk kalian dari sisi Allah Subhanahu wa taala, nur, cahaya, dan juga kitabun mubin, kitab yang nyata. Siapa yang Allah bersamai dia dengan kitab sucinya yang Allah berikan kepadanya untuk disampaikan kepada umat manusia, tentu tidak lain dan tidak bukan adalah nabinya dan utusannya. Maka tatkala Allah mengatakan telah datang bagi kalian kitab suci yang nyata dan cahaya, maka yang dimaksud dengan cahaya itu adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah di dalam bulan Ramadan kita banyak berinteraksi dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan salawat dan taslim, dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dari mulai bangun tidur kita makan sahur. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, karena di dalam sahur ada keberkahan. Kita mengamalkan sunnah Nabi. Menjelang salat subuh, wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur kita memperbanyak istighfar, pun sunnah Nabi. Datang ke masjid kita salat sunnah tahiyatul masjid, pun sunnah Nabi. Kita melaksanakan salat sunnah fajar 2 rakaat, pun sunnah Nabi. Kita kemudian zikir setelah subuh sampai matahari terbit, menunaikan salat sunnah 2 rakaat setelahnya, pun sunnah Nabi. Kita mengerjakan, mengamalkan sunnah duha, mengamalkan sunnah nawafil 12 rakaat setiap hari, memberikan makan orang yang berbuka puasa, menjelang berbuka kita memperbanyak doa, semuanya adalah sunnah-sunnah Nabi. Dan setiap malam kita dibiasakan dengan mengamalkan salat sunnah tarawih, juga adalah sunnah Nabi. Banyak sunnah Nabi yang kita kerjakan. Harapannya apa? Kita pun ingin mendapatkan cahaya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sumber cahaya yang ketiga adalah Al-Qur'anul Karim. Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Telah datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian burhan,
satu bukti yang tidak bisa dipatahkan lagi, tidak bisa dibantah lagi. Wa anzalna ilaikum, dan kami telah turunkan bagi kalian nuran mubina, cahaya yang nyata. Apa yang Allah turunkan? Allah katakan cahaya. Apa yang dimaksud dengan cahaya dalam ayat itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh yang kami turunkan pada malam kemuliaan itu adalah Al-Quran. Maka yang Allah turunkan berupa cahaya adalah tentu Al-Quranul Karim. Bukankah di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan yang lalu, 29 hari kita punya interaksi yang baik dengan Al-Quranul Karim? Kita tadarusi, kita tilawahi, kita hafalkan, kita kajian di masjid, semua membahas tentang Al-Quranul Karim. Setiap malam khatib menyampaikan tausiah, salat tarawihnya pun yang dibahas tentang Al-Quranul Karim. Kita mengamalkan nilai-nilai Al-Quranul Karim. Yang kita baca terjemahnya juga terjemah Al-Quranul Karim. Kita perbaiki tajwid cara baca kita tentang Al-Quranul Karim. Semua bentuk interaksi kita dengan Al-Quranul Karim, harapannya adalah mudah-mudahan cahaya dari Al-Quran sampai kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang keempat, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana lagi sumber cahaya itu datang? Allah Subhanahu wa taala katakan sumber cahaya itu ada dalam agama Islam. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Siapa yang dadanya Allah lapangkan menerima hidayah Islam, sungguh dia berada di dalam cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam Allah katakan sebagai cahaya dan simbol-simbol keislaman. Di bulan Ramadan Allah katakan dengan rukun-rukun Islamnya, dengan simbol zakatnya, dengan simbol puasa di bulan Ramadan, dengan salatnya. Bukankah di bulan Ramadan kita puasa? Ya. Dan puasa adalah rukun Islam. Bukankah di bulan Ramadan kita mengumpulkan zakat fitrah, zakat mal? Iya. Bukankah zakat juga adalah rukun Islam? Harapannya adalah tatkala interaksi kita dengan agama ini, yang Allah jadikan agama itu sebagai cahaya, agama yang sangat atau satu-satunya diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harapannya adalah pun kita mendapatkan cahaya dari agama kita, yaitu agama Islam itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kelima, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitannya dengan agama Islam, amal saleh utama, amal saleh yang akan pertama kali dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kita beragama Islam adalah tentang salat kita. Awwalu ma yuhasabul 'abdu 'inda rabbih adalah salat. Pertama kali yang akan dihisab dari amal kita, kata baginda Rasul, adalah salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya, salat pun adalah cahaya. As-salatu nurun was-sadaqatu burhan. Salat adalah cahaya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bukankah di bulan Ramadan kita terbiasa dan sudah dibiasakan untuk menunaikan salat kita tepat pada waktunya. Salat subuh kita bisa di masjid, salat isya pun bisa berjamaah di masjid, salat zuhur pun orang yang kantor sibuk sebelum datang waktu istirahat, dia yang tempat dituju adalah masjid dan mushola kantornya. Setiap asar kita bisa ke masjid, maghrib pun salat di masjid, kita salat tarawih di masjid, salat qiyamul lail, semua salat demi salat kita kerjakan, kita tunaikan, dan diakhiri pula dengan salat Idul Fitri yang sedang dan sudah kita laksanakan hari ini. Interaksi kita dengan salat sangat banyak, sangat intensif selama di bulan Ramadan. Sebab apa? Nabi mengatakan as-salatu nur, salat adalah cahaya. Mudah-mudahan cahaya itu mengecas diri kita selaku orang-orang beriman itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sang cahaya, baginda Rasul sang cahaya, Al-Quran sang cahaya. Agama Islam adalah cahaya, salat pun adalah cahaya. Yang keenam, dalam surat An-Nur ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati orang-orang beriman pun adalah sebagai cahaya. Nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Siapa yang ada di atas
yaitu disebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah nur, dialah Allah cahaya, dia ada di atas cahaya. Siapa yang ada di atas adalah Allah, siapa yang kemudian ada di bawahnya adalah orang-orang beriman. Cahaya Allah meliputi orang-orang beriman, cahaya meliputi cahaya, Allah meliputi orang-orang beriman. Maka orang beriman pun Allah sifati sebagai sumber-sumber cahaya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, bukankah di bulan Ramadan pola interaksi kita, intensitas interaksi kita dengan orang-orang beriman semakin rutin, semakin meningkat. Kita sholat tarawih berjamaah, kita buka puasa berjamaah, iftar jama'i, sahur berjamaah, iktikaf berjamaah. Semua amal kita kerjakan bersama-sama. Hubungan kita, interaksi kita dengan orang-orang beriman semakin sering, semakin meningkat. Silaturrahim, pulang kampung, sampai kemudian hari ini pun membuktikan berapa banyak orang beriman yang hadir sholat bersama dengan kita. Setelah ini kita pun bersalam-salaman dengan sesama orang beriman. Mudah-mudahan semua yang sudah bercahaya di bulan Ramadan dengan semua interaksinya kepada Allah, kepada sunnah Nabi, kepada Al-Quran, kepada agama Islamnya, kepada kemudian orang-orang berimannya, kita pun akhirnya ketularan cahaya-cahaya mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, siapa lagi atau apa lagi yang dikatakan sebagai sumber cahaya? Al-Imam Syafi'i memiliki guru yang bernama Imam Waqi'. Beliau katakan satu ketika, wahai guruku, syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Hafalanku sedang memburuk, aku sulit sekali menghafal. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku memberikan bimbingan kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Dan guruku mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada pelaku maksiat. Ilmu adalah cahaya. Dan bukankah di bulan Ramadan kita seperti diberikan suguhan dan hidangan ilmu-ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masjid dari mulai ada kajian subuh, ada kajian syuruk, ada kajian duha, ada majlis ta'lim, di kantor ada kajian zuhur, menjelang iftar ada kajian berbuka puasa, malam hari ada tausiah tarawihnya, iktikaf ada kajian iktikafnya, qiyamul lail ada kajian menjelang sahurnya. Bahkan di televisi-televisi nasional, di media-media elektronik, di rubrik-rubrik berita, dan di media-media cetak, semuanya menyimpan dan semuanya merekam, semuanya mempublikasikan, semuanya memfasilitasi umat dengan kajian-kajian keilmuannya. Setiap menjelang maghrib ada saja kultum menjelang maghrib di setiap stasiun televisi. Setiap setelah sahur, setiap setelah subuh ada saja tentang kajian setelah subuh itu. Bagaimana kemudian kita bisa menyaksikan fenomena ilmu subhanallah atas izin Allah diberikan kepada orang-orang beriman. Belum lagi di antara kita yang mengkajinya secara mandiri, membaca sendiri, bahkan menonton video YouTube dari ustadznya sendiri. Makin banyak ilmu yang kemudian kita serap, makin banyak cahaya Allah yang kita dapatkan. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, tatkala Allah memfasilitasi kepada kita di bulan yang mulia Ramadan yang telah kita lalui tadi malam itu, selama sebulan penuhnya, 29 hari lamanya, Allah suguhkan kita dengan berbagai sumber cahaya itu. Allah-Nya sang cahaya, sunnah Nabi-Nya adalah cahaya, Al-Quran yang kita interaksi dengannya adalah cahaya, agama Islam dengan puasa Ramadan dan zakatnya adalah juga rukun daripada cahaya itu. Salat yang kita kerjakan adalah cahaya. Interaksi kita dengan orang-orang beriman adalah orang-orang yang bercahaya. Dan juga terhadap ilmu pun adalah cahaya. Apa kemudian harapannya? Apakah kita hanya akan menjadi orang yang menyalakan cahaya itu untuk diri kita sendiri? Ada 3 orang datang ke ruangan yang gelap. Dia masuk ke dalam ruangan yang gelap. Yang satu dia akan mengutuk, dia akan menghina, dia akan menghujat. Ini PLN bagaimana ini? Kami sudah bayar, kenapa mati lampu terus? Didoronglah temannya, terinjaklah kaki kawannya, tersenggollah, tersikutlah temannya. Namun kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak menyadari tentang dirinya. Dia tidak menyadari tentang potensi dirinya.
bahkan dia tidak tahu harus melakukan apa. Ini orang yang kemudian disifati dengan orang yang tidak menyadari bahwa dirinya punya cahaya. Yang kedua, ketika dia menyaksikan ruangan yang gelap, sudah ada mulai temannya yang kakinya terinjak, yang pinggulnya tersikut, yang punggungnya terdorong, PLN pun dihujat-hujat karena mati lampu dan seterusnya. Maka yang kedua, kemudian dia menyadari dia punya cahaya. Dia keluarkan handphonenya, dia buka aplikasi senternya, dia nyalakan, namun dia arahkan cahaya itu ke kakinya dan dia berjalan untuk menyelamatkan diri sendiri. Apakah terjadi orang-orang seperti itu di tengah masyarakat? Itulah ciri orang yang kemudian soleh secara personal dan soleh untuk dirinya sendiri. Namun ada orang yang ketiga yang Allah sampaikan dalam surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyainahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah sama orang yang mati, kata Allah, dengan orang-orang yang kami hidupkan kembali dengan kehidupan yang penuh dengan cahaya? Ketika kami berikan kepadanya cahaya, maka dia gunakan cahaya itu untuk berjalan di tengah-tengah manusia. Dia gunakan cahaya itu untuk hadir di tengah-tengah umat manusia. Dia terangi umat manusia. Dia gunakan cahaya itu untuk orang lain. Karena semakin dia menyinari orang lain, semakin selamatlah dirinya. Belajarlah kita dari seorang buta yang tidak bisa melihat, namun dia gunakan senternya ketika dia menyusuri pinggiran jalan raya, bukan untuk menyinari dirinya sesungguhnya, namun dia ingin memberitahu kepada sekelilingnya, wahai mobil yang berlalu lalang, wahai motor yang sedang melintas, di sisi kirimu ada aku yang buta, yang tidak bisa melihat. Gunakan cahaya ini agar kalian tidak menabrakku. Cahaya yang diberikan kepada orang lain, seperti orang yang ketiga tatkala masuk ke dalam ruangan yang gelap, dia saksikan temannya ada yang terinjak, dia saksikan temannya ada yang terdorong, ada yang tersikut, ada yang menghujat dan sibuknya memfitnah. Bahkan bisa jadi dompet temannya pun diambil oleh kawannya yang lain. Dia menyadari kondisi itu. Dia faham bahwa dirinya punya cahaya. Dia keluarkan handphonenya, dia buka aplikasi senternya, dia klik kemudian tombol senternya, maka dia nyalakan lampunya. Kemudian apa yang dia katakan? Wahai teman-temanku, yuk kita bersama-sama cari di mana pintu keluar. Kita berjalan bersama-sama. Aku di tempat paling belakang, kalian silahkan mengantri di depan, dan aku pastikan cahaya ini mengantarkan kalian kepada pintu-pintu keselamatan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Siapa yang kemudian aktifnya di dunia pemerintahan dan birokrasi, hadirkan cahaya itu di dunia pemerintahan dan birokrasi. Siapa yang aktifnya di dunia pendidikan, hadirkan cahaya-cahaya itu di dunia pendidikan. Siapa yang aktifnya di pasar, maka bawalah cahaya senter itu ke pasar. Siapa yang aktifnya di tentara, militer dan polisi, maka hadirkan cahaya-cahaya itu di militer dan polisi. Siapa yang aktifnya di dunia dakwah, maka hadirkan cahaya itu di dunia dakwahnya. Siapa yang aktifnya di rumah tangga, hadirkan cahaya itu di tengah-tengah rumah tangganya. Siapa yang aktifnya di tengah-tengah sosial kemasyarakatan, maka aktifkan cahaya itu di sosial kemasyarakatan. Dimanapun fungsi kita, dimanapun keberadaan kita, Allah cukup menegaskan yamshi bihi finnas, bawa cahaya itu, berjalanlah bersama-sama dengan manusia, bawalah cahaya itu ke tengah-tengah manusia, bawalah cahaya itu, selamatkan manusia. Sebab apa? Sebab kita sudah punya sumber-sumber cahayanya yang Allah sudah berikan casnya di bulan Ramadan. Maka pada hakikatnya dan harapannya, cahaya kita pun akan semakin kuat, sehingga ruangan yang gelap akan terasa terang, bukan karena ada lampu. Betapa banyak lampu, tapi semua lampu tidak berarti hidup. Betapa banyak orang yang mengaku muslim, tapi tidak sampai menghidupkan cahayanya. Setiap kita punya lampunya. Status keislaman kita adalah sebagai lampunya. Tapi Allah sekali lagi tidak mengatakan surat Al-Muslimun. Allah mengatakan surat Al-Mu'minun. Orang beriman yang tahu betul dia punya lampunya, dia sibuk menyalakan lampunya agar orang mukminun menjadi nur, menjadi surat An-Nur, menjadi surat bercahaya, agar orang beriman bisa bercahaya, maka nyalakan lampunya. Lampu yang hanya satu tentu tidak akan bisa menerangi ruangan yang sangat besar.
Lampu yang hanya satu tidak akan mungkin bisa menyinari bangunan yang besar. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, bangunan agama ini sungguh-sungguh amat teramat besar. Allah katakan bunyal islamu ala khamsin. Bangunan keislaman dibangun di atas lima pilar besarnya. Artinya bangunan ini sangat besar. Kalaulah masjid yang sebesar ini, tentu tidak mungkin hanya cukup dengan satu buah lampu saja yang hidup. Maka satu lampu dengan lampu lain haruslah saling menghidupkan, haruslah saling bekerja sama, haruslah saling menerangi, haruslah sibuk menerangi dirinya, haruslah sibuk menghadirkan cahaya itu untuk kebermanfaatan sesama. Bukan kemudian hidupnya satu lampu dengan cara mematikan yang lain. Kalaulah ada korsleting aliran listrik, kalaulah satu lampu dihidupkan, resikonya harus mematikan lampu yang lain. Inilah yang kemudian konslet dalam beragama. Kalaulah kita mau naik, kalaulah kita mau mulia dengan cara merendahkan orang lain, inilah konsleting dalam beragama. Kalau kita ingin bermadhab dengan cara kemudian mengatakan madhab yang lain sesat dan salah, inilah konslet dalam beragama. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa prinsip ibadah kita adalah yang benar, yang lain adalah yang salah, inilah konslet dalam kita menghadirkan cahaya dalam beragama. Maka hadirkan lampu-lampu itu semua hidup. Di antara kita ada yang Nahdlatul Ulama, di antara kita ada yang Muhammadiyah, di antara kita ada yang Persis, di antara kita mungkin ada yang Al-Wasliyah, di antara kita ada yang Matlaul Anwar, di antara kita ada yang Fatayat Muslimat Aisyiyah, di antara kita ada yang Nahdlatul Watan, di antara kita ada Wahda Islamiyah, ada Al-Irsyad dan segala macamnya. Tapi bukankah sumber cahaya kita sama? Bukankah Allah kita sama? Bukankah Nabi Muhammad kita sama? Bukankah Al-Quran kita sama? Bukankah agama Islam sama? Bukankah kemudian sholat kita sama? Karena arah kiblatnya sama. Dan bukankah ilmu kita juga Allah yang berikan? Maka sumber cahayanya sama. Untuk apa kita mematikan lampu yang lain hanya untuk kita sebagai lampu yang hidup satu-satunya? Hidupkan semua lampu yang ada. Karena dalam teori agama tidak ada istilah kegelapan. Apa buktinya? Silakan cari dalam Al-Quran. Adakah surat yang namanya surat gelap? Tidak ada sama sekali. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran hanya ada surat cahaya, dan suratnya pun dalam bentuk surat cahaya yang tunggal, nur, bukan anwar. Cahaya tunggal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mendefinisikan gelap dalam terminologi fisika, kata orang fisika mengatakan gelap adalah ketiadaan cahaya. Gelap adalah ketiadaan cahaya, bukan ketiadaan lampu. Lampunya ada, orang Islamnya ada di segala aspek kehidupan. Kalau kita lihat KTP-nya adalah Islam. Dimanapun kita jumpai, lihatlah bagaimana statusnya Islam. Tapi apakah dia punya cahaya itu? Apakah dia menghadirkan cahaya itu? Apakah dia kemudian berdiri dan hadir di tengah-tengah manusia menghidupkan cahaya itu? Inilah yang hendak dibangun di bulan Ramadan. Maka tidak bisa tidak. Allah katakan simbolisasinya dimulai ketika Allah mensifati Ramadan justru bukan dengan puasa. Allah katakan Ramadan bukan tentang puasa. Allah katakan kutiba alaikumus siyam, bukan kutiba alaikum siyamu Ramadan. Diwajibkan atas kalian puasa, bukan puasa Ramadan. Allah pertama kali mensifati Ramadan baru di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah mensifati Ramadan dengan Al-Quran yang Allah turunkan di dalam bulan itu. Untuk apa fungsi Al-Quran? Allah katakan pada akhirnya adalah Furqan, Al-Quran, supaya bisa menjadi pembeda buat kita, bisa membantu kita membedakan mana yang halal, mana haram, bisa menjadikan petunjuk dan pedoman kehidupan kita, mana yang buat kita selamat, mana yang menjerumuskan, mana yang bisa bikin rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, mana yang bisa membawa rumah tangga kita ke jurang kecelakaan dan kebinasaan. Semua yang membedakan adalah Allah katakan Furqan, itulah Al-Quranul Karim. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, kalaulah sumber-sumber cahaya itu banyak, ada 7 yang tadi khatib sampaikan, maka bulan Ramadan simbolnya adalah kembali, Id, artinya senantiasa kembali. Kemana kita kembali fitrah? Kalau kita kembali fitrah dan ingin kembali fitrah, maka kembalilah kepada Al-Quran. Maka kita ingat sebuah kata makalah yang dikatakan,
oleh para salafus saleh kita. Apa yang mereka katakan? Lan tasluha hadhil ummah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala. Imam Malik mengatakan, lan tasluha hadhil ummah, umat ini hanya akan menjadi baik illa bima saluha bihi awwaluha, hanya dengan cara yang ditempuh oleh umat generasi pertama, generasi Rasul, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, menjadi manusia unggul, menjadi umat yang hebat. 23 tahun menguasai dunia, 23 tahun Rasul berdakwah, 40 tahun sampai Khulafaur Rasyidin, Islam terekspansi, menyebar, diterima di seantero bumi. Sepertiga bumi terisi dengan cahaya Islam. Dengan apa mereka ke sana? Apakah dengan senjata? Apakah mereka banyak profesornya? Apakah banyak universitasnya? Apakah mereka sudah banyak peradaban rumah sakitnya, ilmu kesehatannya? Apakah mereka orang-orang yang cerdas luar biasa dengan ilmu-ilmu dunianya? Ternyata kata Imam Malik, yang menjadikan mereka hebat adalah karena kehebatan interaksi mereka dengan Al-Quranul Karim. Itulah sumber cahaya, sang cahaya. Sebab siapapun yang dilibatkan dan terlibat dengan Al-Quran, bukan hanya menjadi mulia, namun semuanya menjadi sumber cahaya. Karena Al-Quran bersumber dari Allah, Allahnya cahaya. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikatakan sebagai Ruhul Amin, ruh yang amanah, dan malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, Nabi Muhammadnya adalah cahaya. Al-Quran adalah simbol kitab suci umat Islam, Islamnya cahaya. Al-Quran dibaca ketika salat, surat Al-Fatihah. Tidak sah salat kecuali membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah surat dalam Al-Quran, Al-Qurannya cahaya, maka salatnya menjadi cahaya. Ilmu, ketika kita mengkaji ilmu Al-Quran, maka ilmu itu menjadi cahaya. Orang-orang beriman tatkala berinteraksi dengan Al-Quran, maka mereka menjadi orang-orang bercahaya. Maka jadikan sumber kehidupan kita. Kita kembali kepada fitrah, mutiara yang besar, mutiara yang sangat berkilau, mutiara yang tidak mungkin ternilai dengan harga apapun di dunia ini, adalah mutiara kita iyad atau kita id Al-Quran. Kita menghadirkan kembali kepada Al-Quranul Karim setelah kita mengetahui banyaknya sumber cahaya itu. Karena puncak dari orang beriman adalah outputnya adalah cahaya. Fungsi cahaya adalah Al-Furqan, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan. Dan Al-Furqan Allah katakan ada pada bulan Ramadan sebagai sifat daripada tujuan diturunkannya Al-Quran dan menjadikan Ramadan sebagai bulan yang mulia. Allah katakan bukan karena puasanya, namun karena diturunkan di dalamnya Al-Quran. Mudah-mudahan akhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperbaiki hidup kita, kalau kita ingin memperbaiki semua urusan pekerjaan kita, kalau kita ingin memperbaiki urusan rumah tangga kita, kalau kita ingin memperbaiki hubungan dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan mertua kita, dengan menantu kita, dengan siapapun, maka yang perlu kita perbaiki pertama kali adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Semakin kita jauh dari sumber cahaya itu, maka semakin gelap hidup kita. Semakin gelap hidup kita, semakin banyak yang akan terinjak, semakin banyak yang akan terdorong, semakin banyak yang akan tersikut, semakin mudahnya kita menghujat dan menfitnah. Karena itulah karakteristik gelap yang tidak akan ditemukan ketika kondisinya semakin terang benderang. Mudah-mudahan dengan Idul Fitri ini kita bukan hanya kembali fitrah, tapi kita kembali menghadirkan makna fitri yang sebenarnya, yaitu kembali suci, dan tidak ada yang paling bisa mensucikan kita kecuali kita mensucikannya dengan nilai-nilai Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-habib Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan
عبده ورسوله النبي الذي لا نبي بعده. اللهم ربنا فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nur ayat 40 Allah ingatkan yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Kalaulah bukan Allah yang memberikan kita cahaya, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan cahaya itu. Maka mutlak dalam kehidupan kita, mutlak dalam setiap urusan kita, mutlak selama ruh masih Allah titipkan dalam jasad ini, semua urusan, semua kegiatan, semua aktivitas, semua penyandaran, semua harapan yang patut kita sampaikan adalah gantungannya hanya kepada Allah. Yang harus kita kembalikan hanya kepada Allah, yang harus kita pasrahkan kembali hanya kepada Allah, yang kita minta dan kita minta tolong hanya Allah, yang kita tuju dan kita harapkan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita cepat datang kepada Allah, semakin Allah cepat datang menjemput kita. Itulah kemudian yang dikatakan oleh Prof. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah ketika mengatakan tafsir dalam surat An-Nasr ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah disebut sebagai Tawwab, yang artinya adalah suka kembali. Allah suka kembali artinya adalah Allah suka pergi. Allah suka kembali kepada siapapun yang segera kembali kepada Allah, dan Allah akan senantiasa pergi dari siapapun yang pergi meninggalkan Allah. Id artinya kembali. Maka mudah-mudahan kita kembali menata semuanya. Hidup kita hanya untuk mencari ridha Allah. Kita pun pada akhirnya hanya akan kembali kepada Allah. Semua bersumber dan datang dari Allah. Yang sakit sembuhnya dari Allah, yang sedang rugi dapat untungnya dari Allah, yang sedang usaha dapat untungnya dari Allah, yang belum punya anak dikasih anak dari Allah, yang kemudian sedih, yang bikin tawa adalah Allah, yang kemudian sedang hidup yang akan mematikan Allah, yang mati pun yang akan bangkitkan adalah Allah. Maka hiasi dan warnai semua gerak-gerik langkah kita, pikiran kita, lisan kita adalah Allah, Allah dan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ونور ألسنتنا بالقرآن ونور أفكارنا بالقرآن ونور أسماعنا بالقرآن ونور قبورنا بالقرآن ونور أسرتنا بالقرآن ونور أولادنا وأزواجنا وذرياتنا بالقرآن. اللهم نور حركاتنا وسكناتنا بالقرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم شفعنا بالقرآن. اللهم شفعنا بالقرآن. اللهم شفعنا بالقرآن يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم من الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر.
Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.